Salam sahabat saksi, salam jumpa dalam program Salam dan Refleksi. Kiranya kasih dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai sahabat saksi dimanapun berada. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 23 ayatnya yang keempat. Demikian bunyinya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburku. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mengenal firman ini. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk berkat-Mu, memberkati kami, sehingga hari ini kami mulai aktivitas kami. Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, menuntun menyertai kami, dan memberikan kami berkat sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, beri kami pengetahuan untuk kami mengerti firman-Mu. Haleluya. Amin. Sahabat saksi, jika kita perhatikan, di dunia ini banyak sekali tempat yang indah, mengagumkan, dan menarik untuk dikunjungi. Namun, kadangkala ada tempat-tempat di mana di balik yang indah itu, yang menarik, yang mengagumkan itu, ada tempat-tempat yang berbahaya bagi manusia. Ya, saya mengutip dari sumber internet. Di sini saya melihat bahwa ada tempat yang namanya Death Valley, ya, Death Valley, atau itu sebuah lembah yang merupakan dataran tinggi vulkanik, gunung berapi, tapi lembahnya ditutupi salju. Dan di sana ada aneka ragam tanaman dan hewan yang bisa diam dan tinggal di sana. Nah, tempat ini berada di ujung timur Rusia. Sekalipun tempat ini bagus, tempat ini indah, tempat ini mengagumkan, namun tetap saja sesuai dengan namanya, ya, Valley of Death, lembah kematian, ya terus saja mematikan. Nah, dan di Israel, ya, di jalanan dari Yerusalem menuju Yeriko itu ada sebuah lembah yang disebut lembah kekelaman. Di zamannya Raja Daud mungkin telah melalui jalan ini berkali-kali. Beberapa lembah di sepanjang jalan Yeriko itu menyempit di bagian dasar, dalamnya sekitar 253 meter. Nah, satu-satunya waktu di mana kita bisa melihat sinar matahari ialah di waktu siang hari, ketika matahari tepat berada di atas kepala. Nah, dalam Alkitab, lembah seringkali dijadikan sebagai metafora untuk masa-masa sulit, masa-masa kegelapan, putus asaan, kekalahan, dan ketidakberdayaan. Namun, Mazmur Daud menyebutkan bahwa sekalipun kau berjalan dalam lembah kekelaman, kau tidak takut bahaya. Dan ini menjadi topik renungan saya, yaitu berjalan dalam lembah kekelaman. Lalu timbul pertanyaan bagi kita, apakah lembah kekelaman yang dimaksud dalam nas hari ini? Kita perlu tahu, kita perlu ingat, apa itu tentang lembah kekelaman? Yang pertama, lembah kekelaman atau sebuah lembah adalah bagian dari kehidupan. Alkitab dalam Ulangan 11 ayat 11 menyatakan, tetapi ke negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Waktu itu, Tuhan sudah memberitahukan kepada orang-orang Israel yang akan menduduki tanah Kanaan, lembah. Dan lembahnya ada gunungnya, dan lembah tidak bisa dihindari. Lembah itu ya harus dilalui. Lembah itu bagian dari perjalanan mereka, bagian dari kehidupan mereka ketika berada di tanah Kanaan. Dan mungkin sebuah lembah itu menyimbolkan sebuah kesulitan, kesukaran. Itu adalah bagian dari kehidupan, tidak bisa dihindari. Dan memang perlu ditekankan apa yang menjadi renungan dari Daud, bahwa ketika sekalipun lembah, sekalipun sebuah kesulitan, sekalipun sebuah hal yang menjadi bagian kehidupan yang sulit dan jarang bisa diterima, namun tidak pernah takut bahaya, karena itu adalah bagian dari sebuah kehidupan di mana kuasa Tuhan itu ada. Yang kedua, lembah itu bisa terjadi kepada semua orang. Penderitaan itu adil. Orang percaya, orang tidak percaya, orang baik, orang tidak baik, semuanya bisa mengalami lembah.
semuanya bisa mengalami sesuatu masalah, kesukaran. Dan ketika kita perhatikan mungkin COVID tahun 2019, ya semua orang dilandanya, tidak ada yang tidak. Dan itu menandakan bahwa lembah, kesukaran, keadaan yang sempit, keadaan yang tidak enak, itu bisa melanda semua orang. Tapi yang perlu kita ingat adalah lembah itu sementara. Ya, tidak semuanya kan disebutkan dalam Ulangan 11 tadi. Tidak semuanya lembah, tidak. Ada gunungnya, yang berarti ada sesuatu hal yang baik, ada suatu hal yang menjulang tinggi, yang dimana kita bisa melihat segala sesuatunya lebih luas. Kalau dalam lembah kita lihatnya ya itu aja, yang sukar, yang sulit, yang tidak enak. Tapi ketika berada di gunung yang tinggi, kita bisa melihat semuanya. Nah, seperti Mazmur Daud dikatakan, ketika dalam lembah kekelaman, ketika dalam tempat yang dalam, ketika dalam jurang yang tidak bisa melihat sesuatu yang luas, Daud mengatakan, aku tidak takut bahaya. Mengapa? Karena Tuhan besertanya. Tuhan menjadi bagian dari hidupnya. Tuhan selalu menuntun ada dalam kehidupannya. Bapak, saudara, sahabat saksi, semua orang memang harus berjalan dalam lembahnya masing-masing. Bisa terpuruk, bisa mengalami masalah hidup, bisa mengalami sakit penyakit, bisa mengalami kerusakan relasi, atau mungkin masalah yang lainnya. Lembah memang menjadi bagian kehidupan yang harus dilalui. Dan ingat, lembah itu sifatnya hanya sementara. Ada bagian gunung di mana kita bisa naik di atasnya dan melihat segala sesuatunya dengan luas. Dan ingatlah bahwa Allah menyertai kita. Dia Immanuel. Dia akan menjaga dan menuntun kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mungkin lembah kekelaman dalam kehidupan kami ada, dan memang kami harus melaluinya. Karena kami tahu ketika kami berjalan lembah kekelaman, Engkau menuntun menyertai kami. Engkau menguatkan kami. Engkau menjaga kami. Terima kasih Tuhan. Kami terus berharap, kami terus menanti penyertaan, kekuatan, penjagaan daripada Engkau. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, berkat dari Allah Bapa dan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.